Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Christian Welly Wulur, STMT, dosen program studi S1 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Musamus. Mohon izin, saya akan menjabarkan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Proses Manufaktur 1. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan rincian 2 SKS teori. Mata kuliah ini membahas mengenai mempelajari dasar-dasar dan jenis-jenis proses manufaktur yang umum digunakan dalam industri manufaktur. Mata kuliah ini mencakup berbagai teknik dan operasi manufaktur, termasuk proses pengecoran, permesinan, pembentukan, perakitan, dan pengelasan, baik untuk material logam maupun non-logam, serta mempertimbangkan aspek desain, material, dan sistem produksi. Tujuan dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip dan berbagai jenis proses manufaktur, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik, khususnya dalam konteks permesinan. Pelaksanaan kuliah dilakukan dengan pola DIA, Delivery, Interaksi, and Assessment. Dengan berbagai metode yang digunakan ini, yaitu 1. Ceramah, 2. Latihan, 3. Diskusi, 4. Penilaian sumatif. Model yang digunakan dalam pelaksanaan kuliah ini ada: pertama, ceramah interaktif, project based learning. Lalu yang ketiga ada problem based learning. Evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran ini adalah melalui pemberian tugas, tes tertulis, kuis, ataupun pelaksanaan praktikum. Serta tidak juga ketinggalan adalah partisipasi aktif dari mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini adalah proses pengecoran centrifugal casting, mencakup 1. Definisi dan prinsip kerja. 2. Jenis-jenis pengecoran sentrifugal. 3. Peralatan dan perlengkapan. 4. Bahan baku. 5. Kelebihan dan kekurangan. 6. Aplikasi. 7. Proses pengecoran sentrifugal. Kemudian yang ke-8 adalah faktor yang mempengaruhi kualitas produk. 9 adalah contoh produk. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah ini antara lain: yang pertama, mampu menggunakan piranti teknik sebagai alat bantu merancang dan memproduksi komponen, alat bantu manufaktur, dan peralatan mekanik. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan atau material, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan. Adapun bobot penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini: yang pertama, kehadiran 10%, tugas atau kuis 30%, UTS 30%, UAS 30%. Berikut saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah Proses Manufaktur 1 dengan pembahasan pada materi proses pengecoran centrifugal casting. Sudah share untuk PPT-nya udah terlihat semua ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, kita mulai. Jadi definisi dan prinsip kerja dari centrifugal casting sendiri adalah: yang pertama adalah pengecoran sentrifugal. Ya, kita tahu sendiri bahwa proses pengecoran logam yang bermanfaat atau memanfaatkan gaya sentrifugal untuk mengisi cetakan. Jadi
Ini adalah salah satu metode pengecoran logam yang dimana logam cair dituangkan, kemudian dia dituangkan ke dalam cetakan yang berputar dengan kecepatan tinggi. Lalu proses ini memanfaatkan gaya sentrifugal untuk mendorong logam yang sudah berbentuk cairan ke dinding cetakan, sehingga menghasilkan produk dengan kepadatan yang tinggi dengan struktur yang lebih homogen, terutama pada bagian luarnya. Mungkin ada yang kita sambil diskusi aja langsung kalau memang ada. Mungkin ada yang pernah lihat atau belum pernah ada yang ini ya, lihat untuk proses pengecoran logam ya. Ya kita sambil jalan aja. Kemudian untuk prinsip kerjanya, ya bagaimana gaya sentrifugal bekerja untuk mendistribusikan logam cair ke seluruh bagian cetakan dan menghasilkan produk cor yang berkualitas. Nah, jadi adapun prinsip kerja dari pengecoran, terutama pengecoran sentrifugal ya. Yang pertama itu adalah cetakan atau moldnya itu dia diputar dengan kecepatan tinggi. Itu nanti menggunakan motor penggerak. Jadi biasanya untuk centrifugal casting itu digunakan di RPM antara 300 sampai 3000 RPM. Nah, untuk kecepatan putaran pun ini bervariasi. Maksudnya begini. Jadi dari hasil penelitian atau hasil pengujian untuk kecepatan putaran atau RPM yang digunakan ini sangat mempengaruhi hasil dari produk yang akan kita hasilkan, baik itu dari sifat fisiknya maupun sifat mekanisnya. Itu dipengaruhi dengan kecepatan putaran. Kemudian yang kedua adalah logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan yang berputar tadi. Jadi setelah kita melakukan peleburan dalam furnis, dalam tungku, logam itu kita tuang ke dalam cetakan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah gaya sentrifugal sendiri. Jadi dia berfungsi dengan gaya ini dapat mendistribusikan logam cair ke dinding cetakan. Kemudian dia akan membentuk produk sesuai bentuk cetakan yang kita buat atau kita gunakan. Nah, kemudian yang keempat adalah setelah logam membeku, cetakan dihentikan dan produk kita keluarkan. Gitu. Kemudian untuk kemudian ada lagi untuk jenis-jenis pengecoran sentrifugal. Ya, jadi ini PPT-nya kelihatan ya di layar kalian ya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, Kelihatan, ini Pak. adalah sebentar saya pindah. Nah, ini adalah gambar atau tampilan dari alat sentrifugal. Salah satunya ya adalah true centrifugal casting. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Di sini ada roll penggerak, 2 roll penggerak. Kemudian ini ada cetakan. Jadi cetakan ini berputar dengan bantuan roll penggerak. Nah, ini cetakannya, ini puringnya. Nah, ini untuk furnis atau tungku. Nah, ini logam yang dituangkan ke dalam cetakan. Ini akan berputar. Cetakan ini berputar. Kemudian logam atau aluminium atau apapun itu yang kita remelting itu akan mengisi cetakan ini dengan bantuan gaya sentrifugal tadi. Nah, jadi cetakan itu berputar pada sumbu horizontal maupun vertikal. Jadi ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang berbentuk silinder seperti pipa atau tabung, ya, bushing bisa. Nah, oke, kemudian ada lagi yang namanya atau jenis centrifugal casting. Nah,
bentuknya seperti ini. Ini juga ya hampir mirip lah, cuma bentuk dan cetakannya. Nah, ini dia tetap cetakannya itu berputar, tapi dia tidak terlalu cepat sehingga gaya sentrifugalnya itu tidak terlalu dominan. Nah, dari dari cetakan ini bisa kita lihat bahwa di sini ada kita buat untuk benda-benda yang lebih kompleks, misalnya seperti roda gigi, lalu ada propeller atau baling-baling baik kapal, mungkin pesawat seperti itu ya. Jadi ini dia menggunakan inti. Ini ada intinya di sini. Nah, bisa. Ini nantinya dia akan masuk ke dalam. Oke. Kemudian ada yang namanya pengecoran semi sentrifugal. Nah, ini dia lebih gaya gravitasi itu lebih berperan. Meskipun cetakannya tetap berputar, tapi dia ada lebih kepada bantuan dari gaya gravitasi. Oke, dia tuh lebih berputar dengan beberapa rongga, kemudian dia lebih cocok dengan untuk hasil atau produk yang kita inginkan seperti komponen-komponen elektronik. Nah, jadi dia lebih kecil, tidak dalam kapasitas yang besar. Mungkin saya kasih contoh untuk ini penelitian yang bisa kelihatan di sini ya. Nah, ini ini alat yang saya buat untuk penelitian saya ini. Nah, ini namanya vertical centrifugal casting. Jadi itu terdiri dari cetakannya. Ini cetakannya. Lalu di sini ada motor penggerak. Nah, ini motor penggerak ini yang menggerakkan untuk cetakan ini berputar. Nanti kemudian ini ada lubang untuk penuangan, kita akan nuang. Nah, ini hasil dari produk yang saya kerjakan ini cetakan pelek motor untuk motor Matic ya. Ini motor Mio. Jadi saya itu melakukan remelting aluminium scrap. Aluminium scrap itu limbah, jadi yang sudah tidak terpakai dari baik itu velg mobil ataupun apa, tapi harus sejenis. Kemudian saya potong jadi kecil-kecil bentuk scrap, saya lakukan proses remelting, lalu saya lakukan penuangan di dalam cetakan ini dibantu dengan putaran dari motor. Nah, putaran motor ini yang akan mengontrol berapa kecepatan yang kita inginkan. Yang seperti tadi di depan sudah disampaikan bahwa bisa untuk dari 300 rpm sampai 3000 rpm. Tapi dengan bentuk alat atau bentuk cetakan yang besar seperti ini, saya menggunakan kecepatan di batas 1200 rpm. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Oke, ini ada peralatan dan perlengkapan. Untuk peralatan dan perlengkapannya bisa kita lihat bahwa yang tadi saya jelaskan di atas ada cetakan ya. Peralatan yang pertama adalah cetakan, kemudian ada mesin pengecor, lalu ada alat pengukur. Nah, untuk berbicara tentang cetakan, umumnya menggunakan cetakan permanen yang terbuat dari besi, baja, atau granit. Namun cetakan pasir juga bisa digunakan. Hanya saja untuk cetakan pasir ini mungkin biasanya dipakai hanya untuk benda-benda atau spesimen yang akan dibuat dalam bentuk kecil. Karena dengan putaran centrifugal casting yang dengan putaran tinggi biasanya dia cetakan pasir itu biasanya rusak, jadi kadang hasilnya tidak presisi untuk produk yang diambil. Jadi yang saya kerjakan ini bentuk cetakannya seperti ini yang saya kasih contoh aja ya, buat supaya kalian bisa membayangkan atau melihat bagaimana sih bentuk
Nah, ini untuk cetakannya. Ini kalau tampak atas, ini tampak samping, ya. Jadi bisa kelihatan di sini ada rongga. Bisa dilihat ya di sana ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini untuk ya, ini cetakannya seperti ini. Ini ada hasil peleknya di dalam sini. Seperti itu. Kemudian mesin pengecor, ya, terdiri dari motor penggerak, roda gigi, dan poros yang terhubung dengan cetakan, serta alat pengukur suhu dan kecepatan putaran. Saya kembali ke gambar yang awal tadi. Nah, ini di sini. Ini alat rancangan awal saya. Tadi disebutkan ada motor penggerak, kemudian ada asnya. Nah, ini untuk menghantar putaran agar cetakan ini bisa berputar guna mendapatkan gaya sentrifugal. Untuk di sini sebenarnya kalau yang digambar terbaru saya nggak masukkan. Jadi ada box untuk pengontrol. Jadi di mana RPM itu bisa kita kontrol di sini. Jadi kita mau kehendaki misalnya, saya pengen di tahap awal kita pakai 400 RPM. Kita setting di situ 400 RPM. Nanti cetakan ini akan berputar mengikuti settingan kita. Nanti kemudian pengecoran berikutnya, saya pengen hasilnya di misalnya 800 RPM, Pak. Oh iya, tinggal kita set lagi alatnya untuk diatur ke yang kita kehendaki. Lalu untuk alat pengukur suhu dan kecepatan putaran cetakan penting untuk mengontrol proses. Ya, ini sangat penting. Jadi, kalau untuk kita menggunakan cetakan, misalnya kalau cetakan besi atau baja seperti ini tahap awalnya adalah cetakan atau mounting harus kita panaskan. Harus kita panaskan dengan suhu yang biasa kami gunakan kalau nanti kalian misalnya kalau ada project untuk pengecoran. Berdasarkan literasi, untuk suhu cetakan ada di 250, 270 derajat Celcius. Jadi itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena suhu logam ini kan dingin nih. Nah, pada saat kita menuangkan aluminium yang sudah cair, ya, itu akan terjadi penurunan suhu. Apalagi jika cetakan ini tidak kita panaskan. Maka sebelum dia menyentuh yang dimaksud dinding cetakan itu adalah di sini ya. Nah, jadi cetakannya itu ada di dindingnya di sini. Nah, itu harus kita panaskan agar begitu cairan itu masuk, dia boleh mengalir atau fluiditasnya boleh sampai di dinding-dinding cetakan. Itu yang dikehendaki. Nah, menggunakan apa alat ukurnya? Ada yang tahu nggak? Alat ukur suhu itu biasanya pakai apa ya? Termometer, Pak. Ya, benar. Ada lagi? Oke. Itu saja sih, Pak, yang kita tahu. Ya, betul, termometer bisa kita gunakan. Tetapi jika dalam penelitian atau pengerjaan seperti ini, kita biasanya menggunakan termometer yang tembak, sistemnya tembak laser, atau bisa dengan thermocouple untuk mengetahui suhu. Jadi kita tembak pakai termometer infrared ke cetakan. Ketika cetakan ini sudah sesuai dengan temperatur yang kita kehendaki, baru kita boleh melakukan penuangan. Seperti itu ya. Lalu kita sambil diskusi. Ada yang tahu nggak titik leleh untuk aluminium itu di berapa derajat? Di berapa ya? 300 sampai 400 ya, Pak. Ada lagi? 660 Celcius, Pak. Berapa? 660 Celcius, Pak. Ya, itu yang tepatnya. Jadi suhu lelehnya ada di 650. Itu aluminium sudah meleleh ya. Nah, tetapi pada saat dia sudah
mencapai titik leleh, kita tidak bisa langsung menuangnya. Karena apa? Kita lebihkan sedikit. Mungkin di sekitar ya 650 kita naikkan ke 700. Karena apa? Pada saat kita melakukan penuangan, di situ akan terjadi penurunan suhu. Tuh. Karena ketika suhu itu menurun, dia belum sampai masuk ke dalam cetakan, dia sudah mengeras. Ya. Oke, kita lanjut pada bahan baku. Ya, untuk bahan bakunya yang bisa kita lakukan pengecoran adalah diantaranya aluminium. Oke. Kemudian ada tembaga. Lalu ada lagi baja. Kemudian ada kuningan. Ada juga plastik. Ya. Ini yang umum biasa kita gunakan untuk proses pengecoran yang digunakan bahan bakunya. Jadi ya tergantung pada kebutuhan produk kita mau dibuat apa. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan dari pengecoran centrifugal casting ini ya. Yang pertama, kita lihat. Jadi, kelebihannya adalah kepadatan tinggi, lalu minim cacat seperti porositas, struktur butiran yang lebih halus, hasil yang tinggi, maksudnya hasil untuk bentuk dari segi bentuk, kemudian kemampuan untuk memproduksi dan cor dengan bentuk simetris yang baik. Itu kelebihannya. Lalu ada kekurangannya, yang pasti biaya peralatan yang relatif mahal, kemudian terbatas pada bentuk-bentuk tertentu dan memerlukan keahlian khusus. Ya, jadi untuk centrifugal casting ini memang untuk membuat cetakannya itu perlu biaya yang mahal, karena biasanya pada umumnya itu besi cor, kemudian harus menggunakan mesin bubut atau CNC untuk membuat pola cetakan. Nah, itu yang paling banyak untuk dikeluarkan biayanya. Kemudian kita untuk satu produk itu apa ya? Jadi tidak seperti misalnya cetakan dengan pasir. Cetakan pasir itu kan bisa sesuai apa hari ini kita mau bikin apa, bisa kita cetak bentuknya. Besok kita mau produk bentuknya seperti apa, bisa kita. Tapi kalau untuk pada cetakan atau mold metal itu tidak bisa. Jadi biayanya mahal. Kemudian untuk kelebihannya, apa ya, kepadatan dari gaya sentrifugal itu menghilangkan rongga atau porositas di dalam hasil produk. Kemudian bisa struktur logam lebih homogen dan bebas dari cacat seperti porositas itu. Kemudian kita tidak memerlukan sistem saluran, jadi kayak runner dan reservoir, sehingga lebih efisien dia. Itu untuk kelebihannya. Lalu untuk kualitas permukaan dia lebih baik. Dari hasil penelitian yang saya lakukan pun seperti itu. Dia dibanding dengan yang konvensional ya, dia lebih baik, lebih halus permukaan hasilnya. Jadi kita tinggal finishingnya itu tidak sebanyak yang harus kita lakukan pada finishing produk dari yang cetakan pasir. Seperti itu. Nah, kemudian untuk aplikasinya apa saja sih? Misalnya di sini bisa kita lihat ya. Nah, ada pipa, tabung, bushing, cincin, lalu ada ya, komponen silinder lainnya. Lalu ada misalnya nih di industri petrokimia, ya, pembuatan
pipa, pelapis, dan elemen silinder lainnya. Lalu pada industri otomotif, nah ini pembuatan roda gigi, tromol rem, dan komponen mesin lainnya. Salah satunya yang pernah saya kerjakan ya pembuatan pelek sepeda motor untuk Matic, seperti itu. Jadi aplikasinya itu sangat beragam. Nah, kita bahas sedikit tentang proses pengecoran centrifugal casting. Yang pertama ada pembuatan cetakan atau mold design. Lalu yang kedua ada persiapan bahan baku atau raw material preparasi. Nah, kemudian ada pemanasan, melting. Kemudian ada penghilangan gas, degassing. Lalu ada tahapan penuangan logam cair ke dalam cetakan. Kemudian ada proses pemadatan. Dan ketujuh ada pemisahan cetakan atau mold removal. Jadi inilah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan pada proses pengecoran sentrifugal. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas produk? Yang pertama ada kecepatan putaran cetakan, lalu ada suhu logam cair, kemudian ada bahan cetakan, dan keempat proses pemadatan. Nah, pengaruh apa sih kecepatan putaran cetakan? Seperti yang tadi disampaikan, bahwa sangat berpengaruh pada hasil dari produk yang diinginkan. Ya, salah satunya adalah bisa untuk mengurangi terjadinya porositas. Nah, seperti itu. Kemudian suhu logam cair. Nah, ketika kita menuang, misalnya nih aluminium, kita tuang terlalu panas dalam keadaan di 800 derajat atau 900 derajat. Nah, itu pun akan menghasilkan produk yang berpori nantinya, porositas gitu. Oke, bahan cetakan seperti yang tadi sudah disampaikan, ada metal salah satunya, atau ada pasir kayak seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh dari produk yang dihasilkan. Nah, ini pipa besi cor. Nah, ini yang bisa dihasilkan dengan horizontal centrifugal casting. Dia berputar menghasilkan pipa seperti ini. Kemudian poros atau baling-baling. Ini bisa dengan vertikal centrifugal casting. Pelek motor begitu juga. Ya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ya, Pak. Oke.
Ya, kita lanjut tadi untuk contoh produknya ya. Ini ada pipa besi cor yang tadi kita gunakan untuk centrifugal casting ya, yang horizontal untuk menghasilkan pipa besi cor yang ada rongganya di dalam. Kemudian untuk propeller itu juga bisa kita pakai vertical centrifugal casting. Lalu ada velg motor. Nah, ini yang seperti yang saya kerjakan juga menggunakan vertical centrifugal casting. Lalu ada roda gigi. Kemudian ada tromol rem ya. Ini ada mobil ya, biasanya bentuknya seperti ini. Oke, ya. Baik. Nah, saya pikir ini materi dari saya untuk proses manufaktur 1 dengan sub bahasan pengecoran logam menggunakan sistem centrifugal casting. Ya, sampai sini ada mungkin yang mau bertanya? Silakan. Jika ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya, untuk alatnya Bapak tuh pakai mesin penggerak apa, mesin alat apa tuh? Oke. Motor penggerak apa yang Bapak gunakan? Untuk ini ya. Nah, ini ya. Kalau Iya, Pak. untuk penggeraknya ini pakai motor 3 fasa. Jadi motor penggerak 3 fasa, kemudian untuk penggeraknya sudah pasti listrik ya, Lalu kemudian di sini yang tadi saya sampaikan, saya nggak nampilin video gambar terbaru. Sebenarnya di sini ada inverter. Itu untuk inverter itu berfungsi untuk mengatur putaran dari motor ini. Jadi dia bisa menghasilkan luaran kecepatan berapa yang kita kehendaki, di RPM berapa, seperti itu. Karena dari yang saya kerjakan itu ada bervariasi pada putaran kecepatan cetakannya. Jadi yang saya pakai itu ada di 400 RPM, kemudian di 500, kemudian di 600, kemudian di 800, kemudian di 900 sampai 1200. Jadi ada 7 parameter kecepatan. Jadi saya bedakan. Nanti saya lihat, saya olah, saya lihat hasilnya seperti apa. Di mana putaran yang terbaik. Itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ada lagi? Yakobus mungkin? Bertanya ke Bu. Atau Sabinus, mana ini Sabinus nih? Sabinus sudah di mana nih? Aduh. Atau Raki? Saya Pak, Ya, siapa? Pak. Ini minimal bisa bikin pelik berapa Pak? Kenapa? Yang bisa dibikin buat itu minimal berapa Pak? Untuk pengerjaan menggunakan alat ini? Ya Pak, contohnya mau bikin pelik tuh kan biasanya terbatas Pak. Ya, itulah keunggulannya dari cetakan atau mold permanen seperti ini. Jadi ini cetakan seperti ini, kalian mau bikin sehari berapa biji itu bisa. Tinggal tergantung tungku yang kalian pakai, tungku peleburan ya. Karena sambil menunggu ini mendingin, tungku itu harus tetap nyala dengan suhu atau temperatur yang kita inginkan di 650 sampai di antara 700 dan 650. Jangan lebih. Ya. Ini bisa kita pakai berkali-kali.
Jadi ini kita tuang, dia udah keras, kita cabut, pasang lagi, kita tuang lagi, mengeras, kita cabut, kita tuang lagi. Bisa berulang-ulang. Beda dengan cetakan pasir. Kalau cetakan pasir, kalian sekali pakai dihancurin. Kalian mau nyetak, kalian harus madatin lagi, bikin bentuknya lagi. Tuh. Itu keunggulannya. Salah satu keunggulan dari cetakan permanen seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk berkali-kali. Dalam sehari misalnya kalian ingin 10 pelek, bisa. Itu tinggal tergantung lama kalian meleburnya. Yang saya lakukan, saya menggunakan peleburan dengan menggunakan bahan bakar LPG, gas. Itu untuk dia dari titik 0 sampai pada saat dia melebur, dengan kompor yang saya pakai, saya butuhkan waktu kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Itu dia sudah mulai melebur. Tuh. Nah, dari sampai titik melebur, kita nunggu lagi karena kita harus mengisi scrap aluminium sampai pada saat semua yang kita inginkan berapa cetakan. Kalau yang cetakan saya buat ini untuk spesimen atau hasil produk pelek motor itu, dia ada di berat 2-3 kilo untuk pelek gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya aluminium scrap atau apa, mau ngecor ya kalian harus hitung komposisi dulu dari cetakan yang kalian buat, seperti itu. Berapa kilo, berapa banyak yang kalian butuhkan, seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya Pak, makasih. Irfan, bertanya Irfan. Ya, ayo siapa lagi? Silakan. Mas Wahyu ada? Apa ya? Yakobus. Mas Wahyu senyum terus. Senyum itu adalah indah. Karena sebenarnya pengecoran ini peluang kalian kelak untuk usaha kecil menengah atau IKM itu sangat bagus. Dan ya kalau mau dibilang ya mudah dilakukan, cuma butuh apa ya, pengalaman. Ya, ada lagi nih? Ya Pak. Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Oke. Baik ya, saya tutup untuk screen share-nya. Bisa minta materinya Pak? Ya, nanti saya kirimkan ya materinya ya ke grup ya. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, jika begitu terima kasih banyak untuk perkuliahan hari ini. Sukses untuk kita semua ya. Amin. Oke, Ya, Pak. selamat siang. Saya tutup Yang Pak. Zoom-nya. Ya. Recording stopped.